Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bertemu kembali dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebih 20 soal pilihan ganda dan 5 soal urean untuk materi pola bilangan. Langsung saja, soal nomor 1. Gambar di atas menunjukkan pola banyak titik yang membentuk segitiga. Banyak titik pembentuk segitiga pada pola ke-10 adalah, ini yang ditanyakan adalah U10. Oke, kita melihat dulu, ini ada berapa buah titik untuk setiap sukunya. Suku pertama, ada 1 titik. Suku kedua, ya ada 1, kemudian ditambah 2, 3. Untuk suku berikutnya, ya yang bagian ini sama dengan angka atau sama dengan banyaknya titik pada suku kedua. Kemudian kita tambah 3 ya, berarti 3 ditambah 3. 6. Kemudian untuk suku yang keempat, ini ada 6 titik, sama dengan banyaknya titik pada suku ketiga, ditambah 4, ada 10. Oke, sehingga kalau kita tuliskan kembali, barisannya adalah 1, 3, 6, 10. Nah, di sini Pak akan menjelaskan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah kita mendata ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kita data sampai suku ke-10 itu angkanya berapa ketemunya nanti. Oke. Nah, untuk itu kita melihat pola. Ini adalah pola naik ya. 1 ke 3 itu bertambah 2. 3 ke 6 berarti bertambah 3. Kemudian 6 ke 4 bertambah 4. Jadi naiknya 2 tambah 3 tambah 4. Sehingga akan mudah bagi kita untuk menentukan suku berikutnya, ya, mengikuti pola. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, maka suku berikutnya pasti bertambah 5. Seperti itu ya. Nah, 10 tambah 5, 15. Kemudian tambah 6. Ingat, kita cari sampai 10 suku ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Baru suku kelima. 15 tambah 6, 21. Kemudian tambah 7. 21 tambah 7, 28. Kemudian 28 tambah 8, 36. Lalu ini bertambah 9, 36 tambah 9, 45. Kemudian kita tambah 10 ya, ngikutin polanya. 45 tambah 10, 55. Kita pastikan sudah sampai suku ke-10 apa belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini adalah nilai dari suku ke-10 atau U10 ya. Jadi di sini pada suku ke-10 dipastikan akan ada 55 buah titik. Jawabannya A. Ini untuk cara pertama. Cara ini akan tidak efektif kalau yang ditanyakan adalah sukunya yang besar ya, misalnya suku ke-20 atau suku ke-30 atau suku ke-50. Ya, kalau suku yang besar seperti itu akan mengalami kesulitan ketika akan mendata satu demi satu seperti ini. Pasti lama. Oke. Nah, kita coba pakai rumus ya. Kita pakai rumus sekarang kita bisa lihat polanya. Ya, bisa ditulis kembali untuk cara 2. Untuk cara 2-nya, polanya adalah 1, kemudian 3, 6, 10 ya. Nah, kalau teman-teman ingat pada awal pembahasan kita untuk pola bilangan, di situ ada beberapa jenis pola ya. Ada pola segitiga, kemudian pola persegi panjang ya, dan masih ada beberapa pola yang lain. Nah, kira-kira dengan melihat angka-angka yang ada, 1, 3, 6, 10, ini masuk pada pola, ya tepat sekali, ini adalah pola segitiga ya. Nah, apa rumus suku ke N? Ya, apa rumus suku ke N untuk pola segitiga? UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Oke. Nah, di sini dia meminta kita untuk menentukan banyak titik pada pola ke-10 ya. Berarti ini adalah N-nya. Dengan demikian, UN kita ganti menjadi U10 sama dengan setengah N-nya diganti 10, jadinya kali 10. Lalu dalam kurung N-nya 10 ditambah 1. Oke? Sama dengan
setengah kali 10 atau 10 bagi 2 ya. 10 bagi 2 sisa 5. 5 dikali 10 tambah 1, 11. Hasilnya 5 kali 11 itu adalah 55. Ini adalah nilai atau banyaknya titik pada pola ke-10 sebanyak 55 buah titik. Ini hasilnya sama. Ya, tinggal nanti teman-teman memilih untuk menyelesaikan soal sejenis ini. Silakan kalau mau mendata satu demi satu dengan konsekuensinya menjadi lebih panjang kalau yang ditanya adalah suku yang besar. Atau untuk lebih mudah, kita menggunakan rumus. Tentu saja harus mengenali ciri-cirinya sehingga kita bisa mengenakan dengan rumus yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gambar di atas menunjukkan pola banyak lidi yang membentuk persegi. Banyak lidi pada pola ke-15 ya, pola ke-15. Ini yang ditanyakan adalah U15. Nah, langkah yang pertama adalah kita menganalisis dulu ini termasuk pola apa ya. Kita lihat. Yang diminta adalah banyak lidi ya, banyak lidi. Nah, untuk suku pertama ada 1, kemudian 2, 3, 4 lidi ya. Kemudian untuk suku yang keduanya, nah ini sendiri 4 ya. Ini sendiri 4, kemudian tambah 3 ya, kelihatan tambah 3, maka jadi 7. Lalu yang untuk suku ketiganya, bagian ini sendiri adalah 7 ya, sama dengan banyak lidi pada persegi untuk suku keduanya. Kemudian bertambah 3 lagi ya, 10. Nah, ini kelihatan sudah polanya ini. Jadi ada 4, kemudian 7, 10 ya. Ini naik ya, kemudian kita bisa lihat bertambah 3, lalu bertambah 3 ya. Beda dengan barisan pertama. Kalau ini bertambahnya selalu sama ya. Ingat, kalau pola yang bertambahnya selalu sama, ini berarti masuk pada barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika. Apa rumus dari barisan aritmatika? Ya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini adalah rumus dari barisan aritmatika. Kita kembali ya, kembali ke soalnya. Ini ada barisan 4, 7, 10. Dengan demikian nilai dari A-nya. A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu 4. Kemudian B itu beda, ya bedanya 3. Nah, yang ditanya adalah banyak lidi pada pola ke-15. Nah, ini adalah N-nya. Ya, 15 adalah N-nya. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus barisan aritmatika. Dengan demikian, UN, N-nya diganti 15. Akan sama dengan A, diganti 4. Lalu tambah, ya, N-nya 15, kurang 1, kali B. B-nya kita ganti 3. Oke, sama dengan ya, ini ada penjumlahan, ada kurung, ada kali. Kita selesaikan dulu dalam kurung. Ingat prioritas operasi. 15 kurang 1, itu sama dengan 14. Lalu dikali 3. Ya, ada penjumlahan, ada perkalian. Ya, prioritas operasi. Kita selesaikan bagian perkalian terlebih dulu. 14 kali 3, 3 kali 4. 12 ingat 1, 3 kali 1, 3 tambah 1, berarti 42. Hasilnya 4 tambah 42 sama dengan 46. Ini adalah nilai dari U15. Ya. Dengan demikian, banyak lidi pada pola ke-15 itu sama dengan 46 batang lidi. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gambar di atas menunjukkan pola banyak titik pada huruf X. Banyak titik pada huruf X pada pola ke-9 ya. Ini adalah N-nya pada pola ke-9. Jadi yang ditanya adalah U9. Maka adalah kita mengidentifikasi dulu ini termasuk pola apa. Kita lihat banyak titik untuk suku pertama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buah titik. Kemudian untuk suku kedua, ya suku kedua bagian ini sama dengan banyaknya titik pada suku pertama ya, berarti ada 5, kemudian bertambah 4 ya, 5 tambah 4 ada 9 ya.
Kemudian untuk suku ketiga bagian yang ini sama nih. Sama dengan banyak titik pada suku kedua, kemudian juga bertambah 4. Ya, 9 tambah 4, 13. Nah, ini sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan ini termasuk pola apa ini, ya. 5, kemudian 9, 13, ya. Nah, ini bertambah 4, lalu bertambah 4. Ini adalah barisan aritmatika. Dengan demikian, karena ini barisan aritmatika, kita langsung saja menentukan nilai dari A dan B-nya, ya. A adalah suku pertama, nilainya 5. Lalu B adalah bedanya, ya, bedanya atau bisa kita hitung suku kedua kurang suku pertama. 9 kurang 5, 4. Hasilnya akan sama, ya. Sama dengan 4 untuk bedanya. Rumus untuk suku KN dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, yang ditanya adalah pola ke-9. N-nya kita ganti 9. Jadinya U9 akan sama dengan A, kita ganti 5. Lalu tambah N-nya itu 9, kurang 1, dikali B. B-nya kita ganti 4. Ya, ingat prioritas operasi ada tambah, ada kurung, ada kali. Kita selesaikan di dalam kurung terlebih dahulu. 9 kurang 1, 8. Lalu dikali 4. Ingat prioritas operasi, ada tambah sama kali. Selesaikan bagian perkalian terlebih dahulu. 8 kali 4, 32. Dengan demikian nilai dari U9 sama dengan 5 ditambah 32 sama dengan 37. Ya. Jadi banyak titik pada huruf X pada pola ke-9 itu sebanyak 37 titik. Jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 4. Gambar di atas menunjukkan pola banyak persegi yang diarsir, ya. Yang dihitung adalah banyak persegi yang diarsir. Banyak persegi yang diarsir pada pola ke-20. Ya, ini berarti 20 ini N-nya, ya. Yang ditanya adalah U20. Kita lihat, untuk suku yang pertama ada 1, 2, 3, ya. Ada 1, 2, 3 yang diarsir. Oke. Kemudian suku kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang diarsir. Kemudian untuk suku ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ya, dari susunan angka ini kita sebenarnya sudah bisa menduga ini termasuk barisan apa. Ya. 3, kemudian 7, 11. Ya. 3 ke 7 berarti bertambah 4. 7 ke 11 juga bertambah 4. Nah, ini berarti termasuk barisan aritmatika. Dengan demikian nilai dari A-nya, suku pertama 3, kemudian bedanya, ya, bedanya 4 atau 7 kurang 3, 4. Nah, karena ini barisan aritmatika, maka kita menggunakan rumus suku KN dari barisan aritmatika. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, sama dengan N-nya kita ganti 20. Berarti U20 sama dengan A diganti 3. Lalu ditambah N-nya 20 kurang 1, B diganti 4. Maka akan sama dengan, ingat prioritas operasi, selesaikan dalam kurung, ya, 3 tambah 20 kurang 1 itu 19, lalu dikali 4. Dengan demikian U20 sama dengan prioritas operasi, ya. Kita selesaikan perkalian 19 kali 4, ya. 4 kali 9 36. 6 ingat 3. Kemudian 4 kali 1 4 tambah 3 76, ya. 3 tambah 76 itu sama dengan 79. Jadi itu adalah nilai dari U20. Jadi kesimpulan kita, banyak persegi yang diarsir pada pola ke-20
itu ada 79 buah persegi. Maka jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pola berikut. 1, kemudian 4, 9, 16, 25. Nah, ini termasuk pola apa? Ya, pola apa kalau kita melihat susunan angka ini? 1, 4, 9, 16, 25. Ya, ini termasuk pola persegi ya. Kalau teman-teman ingat, ini adalah pola persegi. Pola persegi. Oke. Satu ini kan sebenarnya 1 kali 1, ya kan? Jadi kalau suku pertamanya 1 ya 1 kali 1. Suku kedua 2 kali 2, benar ya? 2 kali 2, 4. Suku ketiga 3 kali 3, juga 9. Suku keempat 4 kali 4, benar ya? 16 nilainya. Suku kelima sama dengan 5 kali 5, 25. Nah, yang ditanya adalah suku ke-25. Jadi dari pola yang ada, rumusannya kalau begitu, suku ke-25 sama dengan, ya kelihatan ya, suku pertama 1 kali 1, suku kedua 2 kali 2, suku ketiga 3 kali 3, suku keempat 4 kali 4, suku kelima 5 kali 5, berarti suku ke-25 akan menjadi 25 kali 25. Hasilnya berapa? Kita bisa hitung. 25 kali 25. Oke, Pak punya trik untuk menghitung perkalian yang satuannya 5. Ya, kuadrat untuk satuannya 5. Kita kalikan satuannya saja. 5 kali 5 itu adalah 25. Lalu kita lihat angka puluhannya. Angka 2. Ya, kita pikir satu angka di atas 2, yaitu 3. Berarti kita kali 3, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 35 berarti kali 4. Kalau misalnya angkanya 55 kali 55 berarti kita kali 6. Gitu ya. Ini 2 kali 3, 6. Ya, selesai. Berarti 25 kali 25 itu sama dengan 625. Oke. Jadi kesimpulannya pola bilangan ke-25 adalah 625. Jawabannya C. Nomor 6. 3 suku berikutnya dari barisan bilang 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11. Ditanya 3 suku berikutnya ya. 3 buah suku berikutnya. Oke, kita lihat polanya. 2 ke 5 itu bertambah 3. 5 ke 8 juga bertambah 3. 8 ke 11 juga bertambah 3. Jadi ini kelihatan ini adalah barisan aritmatika dengan bedanya 3. Berikutnya juga pasti bertambah 3. Oke. 11 tambah 3. 14. Kemudian juga bertambah 3. 14 tambah 3 adalah 17. Lanjut. Bertambah 3. 17 tambah 3. 20. Jadi ini adalah 3 suku berikutnya dari barisan ini ya, yaitu 14, 17, 20. Jawabannya B. Udah ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diberikan barisan bilangan 7, 10, 13, 16, 19. Suku ke-15, ini berarti N-nya 15. Dari barisan bilangan tersebut adalah ya, kita identifikasi terlebih dulu, ini termasuk barisan apa? 7, 10, 13, 16, 19. Lihat kenaikannya. Tambah 3, tambah 3, 13 ke 16, juga bertambah 3, 16 ke 19, juga bertambah 3. Ini berarti barisan aritmatika. Dengan demikian, nilai dari A-nya, suku pertama adalah 7. Oke, kemudian bedanya ada 3 ya. Bedanya 3, atau 10 kurang 7, bedanya 3. Oke, nah, karena ini adalah barisan aritmatika, lalu yang ditanya suku ke-15, maka kita pakai rumus suku ke N-nya. UN sama dengan
A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, U, N-nya kita ganti 15, jadinya U15 sama dengan A, suku pertama, 7. Ditambah N-nya 15, kurang 1 kali bedanya 3. Oke, ingat prioritas operasi kita selesaikan terlebih dulu dalam kurung. 7 ditambah 15 kurang 1, 14. Kemudian dikali 3. Dengan demikian, U15 sama dengan tambah dan kali. Selesaikan perkalian terlebih dahulu. 7 tambah 14 kali 3 ya. 3 kali 4, 12, ingat 1. 3 kali 1, 3 tambah 1. Berarti 42. Maka U15 akan sama dengan 7 tambah 42. Sama dengan 49. Jadi kesimpulannya, suku ke-15 dari barisan yang dimaksud adalah 49. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Jika suatu barisan memiliki rumus UN sama dengan 3N tambah 2, maka suku ke-23, ini adalah N-nya ya, 23. Kita tulis dulu rumusnya yang sudah diketahui dari soal. UN sama dengan 3N tambah 2. Yang ditanya adalah suku ke-23. Jadinya N diganti 23. Nah, di ruas kanan, N-nya juga kita ganti 23. 3N itu maksudnya 3 kali N. Ya, N-nya kita ganti 23. Lalu ditambah 2. Akan sama dengan 3 kali 23. 3 kali 3, 9. Kemudian 3 kali 2, 6. 69 ditambah 2. Sama dengan 69 tambah 2 adalah 71. Oke, ini adalah nilai dari U23. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut. Soal nomor 9. Dalam sebuah ruangan pertemuan terdapat beberapa barisan kursi. Barisan kursi yang pertama ada 8. Ini kita anggap sebagai U1. Kemudian barisan kedua ada 10. Ini adalah U2. Mengikuti barisan aritmatika. Jika dalam ruangan tersebut ada 11 kursi, banyak kursi yang tersedia adalah, kita menuliskan kembali barisannya ya. Yang pertama, barisan pertama ada 8, kemudian barisan kedua ada 10 ya, karena ini barisan aritmatika naiknya 2, berikutnya pasti 12 gitu ya, 14. Seterusnya ada 11 barisan di sini. Ada 11 barisan di sini ya. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Aritmatika dengan A sendiri adalah 8. Kemudian bedanya itu ini selalu bertambah 2 ya. Selalu bertambah 2, maka bedanya adalah 2. Yang ditanya adalah banyak kursi yang tersedia. Banyak kursi yang tersedia berarti apa? Berarti total kursi seluruhnya. Ya, dari barisan pertama, tambah barisan kedua, tambah barisan ketiga, sampai banyak kursi pada barisan ke-11. Berarti ini materi deret aritmatika. Kenapa? Karena yang diminta adalah banyak kursi yang tersedia, berarti logikanya jumlah seluruh kursi. Nah, untuk deret aritmatika sendiri, kita punya 2 rumus ya. Deret aritmatika sendiri kita punya 2 rumus. Rumus yang pertama adalah Sn sama dengan setengah N kemudian dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Oke. Lalu untuk rumus yang kedua, Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Oke. Nah, nanti kita akan menganalisis dari 2 rumus ini, rumus mana yang akan kita pakai. Kita lihat kebutuhan ini. Ya, kebutuhan kita yang sudah
diketahui ternyata ada A-nya 8, B-nya 2, banyak kursi, kemudian ada 11 baris kursi berarti N-nya sendiri sama dengan 11. Ya, dari data-data yang ada ini berarti kelihatan kita akan menggunakan rumus yang pertama, ya. A-nya ada, kemudian B dan N-nya ada. Kenapa kita tidak bisa menggunakan rumus kedua? Karena di sini nilai dari UN sendiri, ya, atau banyaknya kursi pada barisan ke-11 kan kita belum tahu. Berarti untuk cepatnya kita menggunakan rumus pertama, ya. Kita tuliskan kembali rumus pertama. Sn sama dengan setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Ya, sama dengan, ini S11 ya, N-nya 11. Kenapa? Karena ada 11 baris kursi yang akan kita jumlahkan, total seluruh kursinya. Kita tinggal gantikan setengah, N-nya diganti 11, ya. Lalu 2, A-nya kita ganti 2, jadinya 2 kali 2, ditambah N-nya 11 kurang 1, kemudian, maaf, ini A-nya 8, A-nya 8, lalu dikali B2, oke. Sama dengan setengah kali 11, ya, ini jangan dibagi 11 bagi 2, nanti desimal. Biarkan kita kali ya, kali saja, 11 kali 1 itu 11, lalu per 2, ya, dikali, 2 kali 8 itu 16, ditambah 11 kurang 1. 11 kurang 1 itu 10, lalu dikali 2, jadinya 20. Sama dengan 11 per 2 dikali 16 tambah 20, itu 36. Ya. Nah, dengan demikian, S11 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. Ya, 36 bagi 2 itu 18. Jadi ternyata S11 itu sama dengan 11 kali 18 gitu ya. Sama dengan, kita hitung. 11 kali 18. Ya, ini langsung saja kali. 8 kali 11. Itu ya, jadi tidak usah satu-satu. 8 kali 1, 8. Kemudian 8 kali 1, 8. Ya, kita langsung. 8 kali 11 itu 88. Kemudian ini 1 kali 11 itu 11, seperti itu ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. 8, kemudian 8 tambah 1, 9 ya. Kemudian kita turunkan 1. Jadi hasilnya adalah 198. Jadi jumlah kursi untuk 11 baris itu adalah 198 buah kursi. Jawabannya D. Nomor 10. Andi memerlukan kawat masing-masing 2 batang yang berukuran 3 desimeter, 6 desimeter, 18 desimeter. Ini kita, karena di sini ada 2 kawat ya, panjang seluruhnya, kita hitung satu-satu saja. Kita hitung untuk panjang 1 kawat terlebih dahulu ya, kita hitung panjang 1 kawat. Nah, di sini membentuk barisan aritmatika, kita tulis ada 3, kemudian ada 6, dan seterusnya, kemudian ada 18. Ini barisan aritmatika, berarti suku pertamanya adalah 3, kemudian bedanya itu suku kedua kurang suku pertama ya, 6 kurang 3 juga sama dengan 3. Lalu 18 ini adalah UN-nya, UN-nya 18. Ya. Yang ditanya adalah panjang kawat seluruhnya. Nah, ini karena sudah diketahui UN-nya sudah ada, kemudian ada A, ya, walaupun ada B, untuk lebih memudahkan perhitungan kita bisa menggunakan rumus kedua. Oke, kita coba hitung menggunakan rumus kedua, karena ini yang ditanya adalah panjang kawat seluruhnya. Berarti kita pakai rumus yang kedua, Sn sama dengan setengah N, kemudian dikali A ditambah UN. Gitu ya. Nah, tetapi di sini ada permasalahannya, karena kita belum mengetahui ini ada berapa N-nya ya, nilai dari N-nya berapa. Maka kita mencari terlebih dahulu nilai dari N.
ya, kita mencari terlebih dulu nilai dari N itu berapa. Kita gunakan data UN, ya. UN sendiri sama dengan 18. Nah, ini UN-nya barisan aritmatika. Rumusnya apa untuk barisan aritmatika UN-nya? Adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nilainya sama dengan 18. Tinggal kita gantikan. A-nya itu 3 ya, nilai dari A kita ganti dengan 3, ditambah N yang kita cari, lalu B sendiri 3, diganti 3, sama dengan 18. Nah, ini kembali ke materi kelas 7, aljabar. Ya, berarti 3 akan kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya N kurang 1 dikali 3 sama dengan 18. Ini sebenarnya kan positif 3 sebenarnya ya. Kita pindahkan ke kanan, jadinya kurang 3. Jadinya N kurang 1 dikali 3 sama dengan 18 kurang 3. 15. Ya, ini perkalian. 3-nya ini kan N kurang 1 kali 3. Begitu kita pindah, maka akan jadi bagi. 15 bagi 3, gitu ya. Jadinya N kurang 1 sama dengan 15 bagi 3. Itu sama dengan 5. Dengan demikian N sama dengan 5 ditambah 1. Maka N akan sama dengan 6. Nah, berarti Sn, N-nya kita ganti 6. Ya. Dengan demikian S6 sama dengan setengah dikali N. N-nya juga diganti 6. Lalu A. A-nya kita ganti 3. Ditambah UN. UN-nya 18. Oke. Setengah dikali 6. Atau 6 bagi 3. 6 bagi 3. Maaf, 6 bagi 2. 6 bagi 2, 3. Jadi 3 dikali 3 tambah 18. Itu sama dengan 21. 3 kali 21 berapa? Itu sama dengan 3 kali 1, 3. Kemudian 3 kali 2, 6. Itu 63 desimeter. Itu adalah panjang seluruh kawat ya, untuk satu kawat saja. Jadi ini adalah panjang satu kawat. Untuk satu kawat. Padahal kawat di sini ada 2. Berarti panjang 2 kawat akan sama dengan 2 dikali 63. Sama dengan 2 kali 3, 6. Kemudian 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Jadinya 126 desimeter. Ini adalah panjang seluruh kawatnya. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 11. Bilangan berikut yang merupakan barisan geometri adalah, ya, barisan geometri berarti kita harus mengetahui, ya, harus mengetahui terlebih dulu apa ciri dari barisan geometri. Masih ingat ya? Ciri dari barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki, ya, rasio sama, ya, rasio sama. Nah, sekarang di sini ada 4 barisan dari A sampai D. Tinggal kita lihat mana yang rasionya sama ya. Kita coba identifikasi satu demi satu ya. Untuk yang A, ini kelihatan barisannya naik. Naik itu bisa pakai jumlah atau naik karena menggunakan aturan kali. Nah, kalau kita lihat dari bilangan barisan bilangan A ini sepertinya naik menggunakan aturan jumlah ya. 6 ke 10 itu bertambah 4, kemudian 10 ke 14 juga bertambah 4, lalu 14 ke 18 juga bertambah 4. Nah, ternyata yang sama itu adalah bedanya. Ya. Karena bedanya sama, maka untuk barisan yang ke A, barisan A ini namanya barisan aritmatika. Padahal di nomor 11 ini kita diminta untuk mencari atau menentukan mana yang merupakan barisan geometri. Sehingga yang A ini tidak boleh kita pilih. Lalu yang berikutnya, untuk pilihan B, ada angka 1, 4, 9, 16. Nah, kalau kita masih ingat untuk pembahasan nomor 5, ini termasuk pola apa ini? Ternyata ini adalah pola persegi, bukan termasuk barisan geometri. Ya.
1 itu adalah 1 kuadrat, kemudian 4 itu 2 kuadrat, kan gitu ya. 3 itu adalah 3 kuadrat, ya, 9 itu 3 kuadrat, lalu 16 itu 4 kuadrat. Sehingga barisan ini kita sebut sebagai pola persegi. Ya, berarti B salah. Kita lihat yang C, 28, 32, 128. Nah, ini naik ya, naik itu jumlah atau kali. Nah, kalau kita melihat susunan angka ini, kelihatan seperti kali ini ya, 2 ke 8 itu berarti kali 4, lalu 8 ke 32 juga kali 4, benar ya? 8 kali 4, 32, kemudian kali 4 juga ya, 32 kali 4, 128. Nah, untuk barisan C, yang sama adalah rasio. Nah, karena rasionya sama, maka barisan yang pilihan C adalah barisan geometri. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, karena jawabannya sudah kita ketemukan, ya, sudah ketemu jawabannya, yang D, ya tidak usah kita lihat kembali ya, ini jelas salah. Nomor 12. Diketahui barisan bilangan sebagai berikut. Ini ada 3 buah barisan. Di antara barisan bilangan di atas yang merupakan barisan geometri ya. Jadi dari 3 barisan ini kita diminta untuk menentukan mana yang merupakan barisan geometri. Ya, kembali lagi seperti soal nomor 11, barisan geometri ciri utamanya adalah rasionya sama. Oke ya. Sekarang kita identifikasi yang nomor pertama, yang I, ya, yang pertama ini 8, 4, 2, 1 setengah ya, Pak, tulis di sini kembali. 8, kemudian 4, 2, 1 setengah. Nah, ini angkanya makin mengecil ya. Mengecilnya ini karena pengurangan atau pembagian atau perkalian dengan pecahan. Ya, 8 ke 4 ini 8 kali berapa ya 4 ya? Kali setengah ya. Oke. Kemudian 4 kali berapa ya 2? Ternyata juga kali setengah. 2 kali berapa sama dengan 1? Juga kali setengah. 1 kali berapa sama dengan setengah? Juga kali setengah. Ternyata yang sama adalah bentuk perkaliannya. Dengan demikian rasionya sama. Oke? Karena rasio sama, maka barisan yang pertama adalah termasuk barisan geometri. Jadi yang pertama ini geometri. Sekarang kita analisis yang kedua. Yang kedua, angkanya juga semakin kecil ya. Dari ke kiri ke kanan itu angkanya makin kecil. Apakah karena pengurangan atau perkalian atau pembagian gitu ya. Nah, ini 8 ke 6 makin kecil ini. Ternyata polanya sama nih, makin kecil 2, kemudian makin berkurang 2 ya kan, makin berkurang 2. 8 ke 6 itu kan kurang 2. 6 ke 4 juga kurang 2. 4 ke 2 juga kurang 2. 2 ke 0 juga kurang 2. Jadi yang sama adalah bedanya. Nah, karena yang sama adalah beda, maka barisan kedua ini adalah barisan aritmatika. Sehingga yang barisan kedua tidak perlu kita pilih. Mengapa? Karena soal nomor 12 ini menghendaki kita memilih khusus untuk barisan geometri. Ya. Nah, sebenarnya sampai di sini tanpa kita menganalisis barisan ketiga, kita langsung bisa memilih jawabannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat pola jawabannya, ketika nomor satunya salah, nomor satunya benar, lalu nomor 2-nya salah, mestinya nomor 3 harus benar. Ya, karena di sini tidak ada yang satu saja. Oke, pilihannya satu saja. Nah, dengan demikian 1 benar, 3 benar, jawabannya adalah B. Tetapi kita perlu mengecek kembali ini. Benar nggak nomor 3 ini adalah barisan geometri? Kita cek saja ya. 2 ke 6, 6 ke 18 ini naiknya kali kayaknya ya. 2 kali berapa? 6 kali 3. 6 kali berapa? 18. Juga kali 3. 18 kali berapa? 54. Juga kali 3 gitu ya. Juga kali 3. Ternyata ini benar rasionya sama. Rasio sama. Oke, sehingga nomor 3 karena rasio sama, nomor 3 juga termasuk sebagai barisan geometri. Jelas ya? Lanjut, nomor 13. Rasio antar suku pada barisan 3, 6, 12, 24. Ya, kita hitung 3, 6, 12, 24. Ini naiknya berapa nih? 3 kali 2, 6 kali 2, 12 kali
2. Oh, ternyata rasionya sama dengan 2. Gampang ya? Oke, berarti jawabannya adalah C. Atau kita bisa pakai rumus karena ini yang ditanya rasio, berarti barisan ini pasti barisan geometri. Gitu ya. Sebab kalau ini bukan barisan geometri, taruhlah ini adalah barisan aritmatika, berarti soal ini tidak mungkin menanyakan rasio. Gitu ya. Atau kita bisa pakai rumus. Rasio sendiri adalah bisa suku kedua bagi suku pertama ya. Atau bisa suku ketiga bagi suku kedua. Atau suku keempat bagi suku ketiga itu sama. Nilainya pasti sama. Nah, untuk lebih mudahnya kita ambil yang U2 bagi U1 supaya angkanya tidak terlalu besar ya. U2 sendiri atau suku keduanya 6. Kemudian suku ketiganya, suku pertamanya adalah 3 ya. Sehingga 6 bagi 3 sama dengan 2. Sama ya. Entah kita melihat pola naiknya kali berapa atau kita menggunakan rumus, kita akan mendapatkan rasio yang sama. Oke, dengan demikian jawabannya C. Nomor 14. Perhatikan barisan bilangan berikut ya. Pak tulis kembali 1, kemudian 3, 9, 27, lalu 81, kemudian M 729. Agar barisan tersebut menjadi barisan geometri ya, maka nilai M yang memenuhi adalah, oke ini ada beberapa cara sih, tapi Pak coba memberikan cara yang mungkin lebih singkat lah buat kita ya. Ini angkanya makin besar ya. Ingat, karena ini barisan geometri pasti menggunakan aturan kali ya. 1/3 itu berarti kali 3, benar ya? 3/9 berarti semua kali 3. Kenapa? Karena di atas sudah menunjukkan ini adalah barisan geometri. Berarti kalau rasionya 3 ya semuanya pasti 3. Nah, sekarang kita lihat. 1 kali 3 itu 3. Oke. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Artinya 81 kali 3 sama dengan M. Itu ya logikanya ya. Oh berarti dari pola yang ada, 81 kali 3 itu nilainya pasti akan sama dengan M. Ya tinggal kita kalikan berapa 81 kali 3. 3 kali 1 itu 3. 3 kali 8 itu 24 ya. Jadi nilai M sendiri adalah 243. Sehingga kita memilih C. Lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan barisan geometri sebagai berikut. 3, 6, 12, 24. Yang ditanya adalah nilai 10 ya. U10. Nah, ini adalah barisan geometri. Ingat, apa rumus suku N dari barisan geometri? UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Ini adalah rumus UN dari barisan geometri. Kita menyelesaikan, kita tulis kembali soal. Ya. Sini ada 3, lalu 6, 12, 24. Ya. A-nya, A adalah 3. Ya. Lalu R-nya sendiri itu suku kedua bagi suku pertama. Ya, suku kedua bagi suku pertama atau sama dengan suku keduanya 6, suku pertamanya 3, berarti R-nya sendiri sama dengan 2. Oke. Jadi A3, R-nya 2. Yang ditanya adalah U10. Kita tulis kembali rumusnya. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti U10 akan sama dengan langsung kita ganti ya, A-nya bisa diganti 3, berarti U10 sama dengan A-nya diganti 3, lalu R-nya sendiri 2, N-nya 10 ya, N-nya 10, jadi 10 kurang 1. Nah, sampai di sini, ini kita lihat, ini ada 3 kali 2 pangkat 10, ada kali dan pangkat. Maka ingat prioritas operasi, jika kalau ada kali dan pangkat, maka yang lebih dulu kita kerjakan adalah bentuk pangkatnya. Jadi jangan sampai kita kalikan seperti ini, 3 kali 2, 6. Lalu 6 pangkat 10 kurang 1, 9. Hasilnya jadi 6 pangkat 9. Itu salah. Ya. Karena prioritas operasi ada kali dan pangkat, selesaikan bagian pangkat terlebih dahulu. Jadi bentuk ini kita tulis menjadi 3 dikali 2 pangkat. 10 kurang 1 itu 9. Ya. Nah sekarang kita hitung nih 2 pangkat 9 itu berapa? Ya.
Pak jabarkan dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 1 itu nilainya 2. Lalu 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 ya. Sama dengan 4. Lalu 2 pangkat 3 itu sebenarnya 2 pangkat 2 kali 2 ya. 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 2 kali 2. Nah 2 pangkat 2 sendiri 4. Kali 2 berarti 8. Lalu 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Berarti 8 kali 2, 16 gitu ya. Lalu 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 atau 16 kali 2, 32. Nah, di sini Pak menggunakan rumus bentuk pangkat. Berarti daripada kita jabarkan 2 pangkat 6, lalu 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9. Kita jabarkan seperti ini saja. Kalau begitu 2 pangkat 9 itu sebenarnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Gitu ya. Nah, 2 pangkat 4 sendiri adalah 16. Jadi 16 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Ya. Jadi sebenarnya 2 pangkat 9 itu 16 kali 32. Kita hitung 16 kali 32. 16 kali 32. Ya. Kita kalikan. 2 kali 16 itu sama dengan 32. Benar ya? 2 kali 6 itu 12. 2 ingat 1. Lalu 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Lalu 3 kali 16 itu 48. 48 ya. Lalu dijumlahkan. Ini 2. Lalu 3 tambah 8 itu 11, 1 ingat 1, lalu 1 tambah 4, 5. Itu sama dengan 512. Itu adalah nilai dari 2 pangkat 9. Ya, atau boleh kalau tidak mau menggunakan cara seperti ini dihitung saja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Oke. Kita kembali ke penyelesaiannya. Berarti sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9. Kita ganti dengan 512. Kita kalikan. 3 kali 2, 6. Lalu 3 kali 1, 3. 3 kali 5, 15. Jadi ini adalah nilai dari U10-nya. Ya. Nilai dari suku ke-10 dari barisan yang di atas ini, nilainya sama dengan 1536. Maka pilihannya adalah B. Lanjut, soal nomor 16. Rumus jumlah N suku pertama, ingat ada jumlah. Ya, jumlah itu sigma. Jumlah N suku pertama berarti Sn. Gitu ya. Dari deret geometri 4 tambah 8 tambah 16 tambah dan seterusnya ya. Kita tulis kembali. Ini ada 4 lalu tambah 8 tambah 16 tambah titik-titik dan seterusnya. Ya. Ini kita bisa analisis terlebih dulu. Ini A-nya berapa? A-nya 4. Oke. R-nya berapa? R-nya adalah suku kedua bagi suku pertama. Langsung saja. Suku keduanya 8, suku pertamanya 4. 8 bagi 4. R-nya 2. Oke. Nah, berarti kita menggunakan rumus Sn sama dengan, masih ingat rumus dari deret geometri? Sn sama dengan A dikali R pangkat N, lalu kurang 1 dibagi R kurang 1. Ingat rumusnya ya, cara penulisannya. Ini A dikali R pangkat N, lalu hasilnya dikurangi 1. Beda dengan rumusnya barisan. Ya, barisannya itu A kali R pangkatnya yang N kurang 1. Ya, sedikit beda untuk penulisannya. Kelihatan mirip-mirip, tetapi ini beda. Oke, sama dengan, tinggal kita gantikan. Kalau begitu, Sn sama dengan A-nya. A diganti 4. Ya, 4. Lalu kurung, R diganti 2. Pangkat, N kurang 1. Benar ya? R diganti 2, N-nya tetap N, kemudian kurang 1. Lalu dibagi, R-nya, R diganti 2, kurang 1. Oke? Berarti Sn akan sama dengan, kita selesaikan bagian mana nih yang bisa diselesaikan ya. Harusnya di dalam kurung dulu, tetapi di dalam kurung ini tidak bisa kita selesaikan karena sukunya beda. Ya, dalam kurung karena sukunya beda. Berarti yang kita selesaikan bagian penyebut karena bisa dikurangi 2 kurang 1. Oke. Maka kita tulis 4 dikali 2 pangkat N kurang 1, harusnya bagi 1 kan? Karena penyebut ini 2 kurang 1, 1.
Apakah hasilnya itu menggunakan sifat distribusi, kita kali pelangi, coba kita cek. Oh, ternyata sampai di langkah ini sudah ada jawabannya. Oke. Jadi ini adalah rumus dari suku ke N untuk deret 4 tambah 8 tambah 16 tambah seterusnya itu Sn sama dengan 4 dikali 2 pangkat N kurang 1. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Sepotong kawat dipotong menjadi 5 bagian sehingga potongan-potongan membentuk barisan geometri. Ingat, membentuk barisan geometri. Jika potongan kawat yang paling pendek kita anggap sebagai A, ya, A-nya 4, dan potongan kawat yang paling panjang karena ini dipotong menjadi 5, maka ini menjadi U5. Maka panjang potongan kawat yang ketiga, maka panjang potongan kawat yang ketiga ini kita sebut dengan U3, gitu ya. Oke, Pak analogikan seperti ini. Ada sepotong kawat dipotong menjadi 5, anggap seperti ini. Ini potongan pertama, kemudian potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, potongan ke-5. Ini mestinya panjangnya beda-beda mestinya, karena memang dia membentuk barisan geometri, ya. Nah, ini potongan pertama itu sepanjang 4. Berarti ini 4. Ya, potongan pertama anggap A atau U1. Lalu ini ada U2, U3, U4, U5 ya. Lalu U5 sendiri adalah potongan panjang adalah 324. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai dari U3-nya? Berapa di sini? Gitu ya. Oke. Ini adalah barisan geometri. Ya, barisan geometri. Berarti ingat rumus dari suku ke N ya, suku ke N dari barisan geometri. Apa rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Gitu ya. Nah, dari informasi yang ada, kita sudah menemukan ternyata nilai A sendiri itu sama dengan 4. Oke. Lalu nilai dari U5 itu sama dengan 320. Nah, yang ditanya adalah U3 ya. Oke, berarti kalau U3 akan sama dengan AR pangkat N-nya kita ganti 1 ya. Jadi 3 kurang 1. Berarti U3 akan sama dengan AR pangkat 2. Nah, sekarang apa kendalanya? Apa kendalanya? Dari rumusannya bahwa U3 itu AR pangkat 2. Informasi yang kita tahu A4 lalu U5 324. Berarti kita harus mencari R terlebih dahulu. Ya, kita harus mencari berapa nilai R-nya. Oke, kita cari R. Kita mencari nilai dari R-nya. Oke, Pak, bagi dulu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan U5, ya, informasi U5. U5 sendiri sama dengan 324. U5 dengan menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, ya, berarti U5 harusnya menjadi AR pangkat 5 kurang 1. Ya, akan sama dengan 324. Jadinya AR pangkat 5 kurang 1, 4, akan sama dengan 324. Kita menggantikan A. A-nya sendiri adalah 4, ya, berarti kita ganti 4 dikali R pangkat 4 akan sama dengan 324. Sehingga R pangkat 4 akan sama dengan 324 dibagi 4. Gitu ya. R pangkat 4 sama dengan, nah kita lihat, ini 3 bagi 4 tidak bisa. Kita ambil 2 angka. 32 bagi 4, 8. Lalu 4 bagi 4, 1. Oke. Nah, R pangkat 4 akan sama dengan 81 ini itu berapa pangkat 4 ya? Kalau misalnya bingung kita pakai pohon faktor. 81 itu berapa bagi 4? 81 ganjil, kita bagi 3. Hasilnya 27. Ganjil kembali, kita bagi 3. 27 bagi 3, 9. Juga ganjil. Bagi 3, hasilnya 3. Jadi 81 sendiri sama dengan 3 pangkat 4. Ya, ada 1, 2, 3, 4 buah angka 3. Jadi 81 itu 3 pangkat 4. Nah, sampai di sini pangkatnya sama, kita bisa coret. Ya, pangkatnya sama. Jadi hasilnya ternyata R sendiri sama dengan 3. Nah, R inilah yang kita pakai untuk menghitung U3.
Oke, dengan demikian U3 akan sama dengan A-nya kita ganti 4 ya. A-nya diganti 4, lalu diganti R-nya kita ganti 3. Berarti jadinya 3 pangkat 2. Oke, sama dengan, ingat, perkalian dan pangkat. Selesaikan bagian pangkat terlebih dulu, jadinya 4 dikali 3 pangkat 2, itu sama dengan 9. Jadi nilai dari U3 sama dengan 4 kali 9, sama dengan 36 cm. Ya, ini sama dengan 36 cm. Oke. Atau kalau kita tidak mau menggunakan rumus yang ini, misalnya kita merasa rumus ini kok saya harus menghitung 2 kali, ya sudah, sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan nilai R-nya tinggal kita masukkan ke sini saja, ya. Ini kan rasionya 3, harusnya kali 3 dong. Iya, benar ya. Jadi 4 kali 3 suku keduanya 12. Atau kita kali untuk suku ketiganya kita kali 3 lagi. 12 kali 3 sama dengan 36. Benar ya? Entah menggunakan rumus atau begitu dapat R kita kalikan sampai mendapatkan suku ketiga, hasilnya juga tetap sama. Lanjut, nomor 18. Sebuah bambu dibagi menjadi 5 bagian dan panjang setiap bagian membentuk suatu barisan geometri. Jika panjang potongan bambu terpendek adalah 25 dan potongan bambu terpanjang adalah 400, maka panjang bambu mula-mula. Panjang bambu mula-mula ini berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai tambah U5. Ya. Atau dengan kata lain yang dia tanya adalah S5-nya. Ya. Jumlah 5 potongan bambunya. Ya, ini beda dengan pertanyaan nomor 13. Maaf, nomor 17. Kalau nomor 17 yang ditanya adalah panjang pada potongan ketiga, berarti U3. Ini adalah panjang seluruh bambu atau panjang bambu mula-mula, berarti jumlahnya, S-nya yang kita hitung. Nah, sama seperti tadi, coba kita ilustrasikan. Ini ada potongan bambu yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu ya. Yang pertama itu paling pendek sejauh 25 cm. Kemudian yang paling panjang itu adalah 400. Itu adalah U5-nya. Jadi ini A-nya 25, kemudian U5-nya sama dengan 400. Kita mencari R dulu ini mestinya ya. Sama seperti soal nomor 17, kita cari R. Oke. Kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 ya, untuk mencari R-nya. Kita kenakan U5. Ya. U5 sendiri sama dengan 400. Oke. Nah, U5 berarti sama dengan A R pangkat 5 kurang 1 gitu ya, menggunakan rumus barisan geometri. Pak ulangi, U5 harusnya AR pangkat 5 kurang 1. Nah, 5 kurang 1 sendiri sama dengan 4 gitu ya. Akan sama dengan 400. Kita gantikan A-nya. A diganti 25. Jadinya 25 kali R pangkat 4 sama dengan 400. Oke. Berarti R pangkat 4 akan sama dengan 400 dibagi 25. 4 bagi 25 nggak bisa. Kita ambil 40 bagi 25 itu juga tidak bisa dibagi, tapi kita bisa kecilkan ya. 40 dengan 25 itu FPB-nya 5. Kita bagi 5 ya. Kita bagi 5. 40 bagi 5 itu sisa 8 ya, sisa 8. Kemudian 25 bagi 5 itu sisa 5. Tinggal 80 bagi 5 itu 16 ya. 80 bagi 5, 16. Oke, ini adalah nilai dari R pangkat 4. Ya. 16 itu berapa pangkat 4 kira-kira? 16 itu bisa kita hitung, 16 itu genap, kita bagi 2 ya. 16 bagi 2 itu 8, kemudian genap kembali, bagi 2, 4, lalu 4 genap, bagi 2, 2. Ternyata 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4. Ini pangkatnya sama, kita bisa coret ya. Oke, kalau begitu R-nya sama dengan 2. Ini yang kita pakai. Oke, R-nya 2. Yang ditanya adalah S5, berarti kita menggunakan rumus. Sn sama dengan apa rumus dari
rumus jumlah suku Kn dari deret geometri sama dengan A, kemudian dikali R pangkat N, dikurangi 1, dibagi R kurang 1. Gitu ya. Sn, N-nya kita ganti 5. Karena yang ditanya adalah jumlah 5 suku pertama. S5 sama dengan A, diganti 25. Oke. Dikali R-nya, R diganti 2. 2 pangkat 5. Oke. Lalu dikurangi 1, dibagi R diganti 2, 2 kurang 1. Ya. Ada kali, ada dalam kurung. Selesaikan dulu dalam kurung ya. Jadinya 25 dikali 2 pangkat 5. Masih ingat 2 pangkat 5 tadi berapa? Itu adalah 32. Oke. Dikurangi 1 lalu dibagi 2 kurang 1 dibagi 1. Ini tinggal pembilang saja semestinya ya. Selesaikan dalam kurung dulu. Jadinya 25 dikali 32 kurang 1 sama dengan 31. Berapa? 25 kali 31. Kita hitung. 25 kali 31. Kita kalikan. 1 kali 25 sama dengan 25. Ya, lalu 3 kali 25 itu sama dengan 75. Gitu ya. Oke, tinggal kita jumlahkan. 5, 2 tambah 5 itu sama dengan 7, kemudian 7 diturunkan jadinya 775 cm. Ini adalah 775 cm. Jawabannya adalah, kita lanjut dengan soal nomor 19. Paramecium akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 paramecium, banyak paramecium selama 2 jam. Ya, kalau teman-teman belajar biologi, paramecium ini cara berkembang biaknya seperti amoeba ya, membelah diri menjadi 2. Oke. Contoh misalnya kalau ada satu paramecium seperti ini, kemudian akan membelah diri menjadi 2, ya. Lalu masing-masing individu ini akan juga nanti berkembang membelah diri menjadi 2. Oke. Yang ini juga akan membelah diri menjadi 2. Oke. Begitu seterusnya. Ya. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan materi matematika, bahwa dia berkembang menggunakan aturan barisan aritmetika. Nah, rasionya selalu 2 ya. Menjadi 2, kemudian menjadi 2 lagi, begitu seterusnya. Jadi dari informasi ini kita bisa menuliskan paramecium akan membelah diri menjadi 2. Ini artinya rasionya sama dengan 2. Setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 mula-mula, itu berarti suku pertama A. Itu ada 30 paramecium. Lalu berapa banyak ya? Berapa banyak paramecium itu akan membelah diri? Di sini paramecium itu akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit selama 2 jam. Setiap 15 menit selama 2 jam. Jadi ya, kalau kita ubah dalam kalimat matematik, banyaknya paramecium itu membelah diri itu sebanyak 2 jam dibagi 15 menit. Seperti itu ya. Oke. Nah, apakah kita bisa membagi 2 jam bagi 15 menit? Ini belum bisa. Kenapa? Karena satuannya beda. Ya, pembilang satuannya dalam jam, kemudian penyebut dalam menit. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyamakan dulu satuannya. Ya. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Jadi kalau 2 jam, itu sama dengan 2 kali 60 menit. Lalu dibagi 15 menit. Nah, ini satuannya sudah sama nih, kita bisa coret satuannya. Ya. Lalu 60 bisa kita bagi 15 ya. 60 bagi 15 sisa 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi selama 2 jam, paramecium itu sudah membelah diri menjadi 8 kali. Pertanyaannya, berapa banyak? Ya, berarti yang ditanya adalah UN-nya. Ya. Nah, ini kasus khusus untuk paramecium atau untuk amoeba, rumusnya menjadi seperti ini teman-teman ya. Rumusnya menjadi UN sama dengan AR pangkat N. Oke. Jadi ini rumus untuk menentukan banyak suku Kn khusus untuk paramecium atau amoeba atau hewan kecil apapun yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Maka rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N. Oke. Nah, kita kembali ke data yang ada.
sudah membelah diri menjadi 8 berarti N-nya 8, maka yang ditanya adalah U8 akan sama dengan A. A diganti 30, kemudian dikali R-nya 2, karena paramecium itu membelah diri menjadi 2, lalu N kita ganti 8. Ya, ingat baik-baik. Ini adalah bentuk perkalian dan pangkat, maka kita menyelesaikan terlebih dahulu bagian pangkat. Ya, 2 pangkat 8. Kita hitung 2 pangkat 8 itu berapa. Oke. Menggunakan cara yang tadi, 2 pangkat 8 ini kita bisa tulis menjadi misalnya 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3, kan gitu ya. 2 pangkat 5 sendiri sama dengan 32, lalu dikali 2 pangkat 3 itu 8. Oke, tinggal kita kalikan ya. 8 kali 2 adalah 16, tulis 6, ingat 1. Kemudian 8 kali 3, 24. 24 tambah 1, 25. Jadi 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Sama dengan 256. Nah, tinggal kita kalikan. 30 kali 256, abaikan 0 ya, kita abaikan 0. 3 kali 6 itu 18, ingat 1. Lalu 3 kali 5, 3 kali 5 itu 15 tambah 1, 16. Berarti tulis 6, ingat 1. Lalu 3 kali 2, 3 kali 2, 6 tambah 1, itu 7. Lalu jangan lupa ada 0. Ya. Jadi nilai dari U8 itu sama dengan 7.680. Artinya apa? Selama 2 jam, ya selama 2 jam, maka akan ada 7.680 paramecium. Oke, lanjut. Soal nomor 20. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendeknya 25 cm dan potongan terpanjangnya 200 cm, panjang tali semula, ini sama seperti soal nomor berapa tadi yang sudah kita bahas ya. Oke, membentuk barisan geometri, ada dipotong menjadi 4 bagian. Oke, anggap ini adalah potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat ya. Potongan paling pendeknya 25, potongan terpanjang adalah 200. Yang ditanya adalah panjang tali semula ya. Berarti yang ditanya adalah S4 ya. Kenapa? Karena tali dipotong menjadi 4. Ini A-nya 25, kemudian U4-nya 200. Oke, kita cari R terlebih dahulu. Kita menggunakan U4. U4 sama dengan 200 ya. U4 itu 200. U4 sendiri itu sama dengan AR karena ini barisan geometri. U4 bisa kita ubah menjadi AR pangkat 4 kurang 1 ya. Atau 4 kurang 1 itu kita ganti 3. Sama dengan 200. Oke. A diganti 25. 25 kali R pangkat 3. Sama dengan 200. Oke. Berarti R pangkat 3 itu sama dengan 200 dibagi 25. Oke. 20 dengan 25 ini kita bisa bagi berapa? Bagi 5 ya. 20 bagi 5 sisa 4. Oke. Kemudian 25 bagi 5 sisa 5. Maka pembilang tersisa 40, penyebut sisa 5. 40 bagi 5, 8. Jadinya R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, R pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu kita pakai pohon faktor ya. Genap bagi 2, sisa 4. Kemudian 4 juga genap bagi 2, sisa 2. Ternyata 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkatnya sama, bisa kita coret. Jadi R sama dengan 2. Oke. Tinggal kita menggunakan rumus jumlah N suku pertama untuk barisan, untuk deret geometri. Rumusnya apa? Sn sama dengan A dikali R pangkat N, lalu dikurangi 1 per R kurang 1. Gitu ya. Maka S4 akan sama dengan A diganti 25 dikali R diganti 2, dipangkatkan 4, lalu dikurangi 1, dibagi 2 kurang 1. Oke. Sama dengan
25 dikali 2 pangkat 4, itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 gitu ya. 16 dikurangi 1, oke, lalu dibagi 1. Ya tetap 25 kali 16 kurang 1, jadinya 25 dikali 16 kurang 1, 15. Berapa? Nilai dari 25 kali 15, kita hitung. 25 kali 15, kali ya. 5 kali 5, 25. Tulis 5, ingat 2. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Kemudian 1 kali 25, itu adalah 25. Oke, dijumlahkan. Hasilnya adalah 5 kita turunkan, kemudian 2 tambah 5 itu 7, lalu 1 tambah 2, 3. Jadi hasilnya adalah 375 cm. Ini adalah panjang tali semula. Kita lanjut dengan soal uraian nomor 1. Dengan memperhatikan pola tersebut, tentukan banyak stik pada pola ke-50 ya. Kita tulis informasi apa saja yang diketahui dalam soal ya. D1. D1 ini maksudnya diketahui ya. Untuk suku pertama ada 1, 2, 3, ada 3 buah stik. Kemudian untuk suku kedua ya, ini sendiri sama dengan 3. Kemudian ternyata ini bertambah 4 ya, ada 4 stik lagi. Berarti jadi 7. Kemudian untuk pola ketiga, nah yang bagian ini sendiri itu sama dengan 7 ya, karena sama dengan banyaknya stik pada suku kedua. Kemudian ternyata juga bertambah 4, berarti sama dengan 11. Nah ini bisa kita pastikan ini adalah pola barisan aritmatika ya. Kenapa? Karena naiknya selalu sama. Dengan demikian kita bisa tuliskan A-nya sendiri sama dengan 3, lalu bedanya sendiri ini selalu bertambah 4 ya, sehingga bedanya sama dengan 4. Yang ditanya itu D2, itu adalah banyak pola atau banyak stik pada pola ke-50. Yang ditanya adalah U50. Oke, kita jawab. D3. Karena ini adalah barisan aritmatika, maka kita menggunakan rumus suku ke N untuk barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sehingga U50, N-nya diganti 50, sama dengan A diganti 3, lalu tambah N diganti 50, dikurangi 1 dikali B diganti 4. Oke, kita selesaikan di bagian dalam kurung terlebih dahulu. Jadinya 3 ditambah 50 kurang 1 itu 49, lalu dikali 4. Sama dengan, ingat ini ada penjumlahan dan perkalian, kita selesaikan bagian perkalian terlebih dahulu ya. 4 kali 9, 36, tulis 6, ingat 3, lalu 4 kali 4 ya, 16, 16 ditambah 3, itu sama dengan 19. Berarti sama dengan 3 ditambah 196, sama dengan 199. Jadi U50 itu sama dengan 199, atau dengan kata lain, banyak stik pada pola ke-50. Jadi kesimpulannya, banyak stik ya pada pola ke-50 itu adalah 199 stik ya. Oke. Itu jawabannya. Nomor 2. Dari barisan aritmatika diketahui U3 18, U7 38, lalu kita diminta untuk menentukan jumlah 24 suku pertama. Kita coba menuliskan terlebih dahulu informasi dari soalnya. Ya. D1 diketahui U3 sama dengan 18. Kemudian yang kedua,
U7 sama dengan 38 ya. Yang ditanya D2 adalah jumlah 24 suku pertama. Itu bisa disimbolkan dengan S24. Oke, ini adalah persoalan deret aritmatika. Oke, persoalan deret aritmatika itu kita menggunakan rumus Sn sama dengan ya setengah N kemudian dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Oke, kita menggunakan rumus ini. Tetapi ini ada persoalan. Persoalannya apa? Karena kita sendiri belum mengetahui berapa besarnya A atau berapa nilai dari suku pertama, lalu bedanya berapa. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B, kita bisa menggunakan dua informasi yang ada. Oke, kita menggunakan U3 dan U7. Nah, Pak sarankan yang kita tulis terlebih dahulu nanti adalah suku yang lebih besarnya. Jadi di sini kita tuliskan lebih dulu U7-nya ya. Berarti kita tulis U7 itu sama dengan 38. Oke. Nah, U7 sendiri kita ganti. Ini barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ini rumus suku KN untuk barisan aritmatika. Berarti U7 kalau kita ganti ke sini jadi U7 sama dengan A tambah 7 kurang 1 kali B gitu ya. Atau A tambah 6B. Jadi U7 bisa kita ganti A ditambah 6B. Nilainya juga akan sama dengan 38. Oke. Lalu berikut U3. U3 sendiri sama dengan 18. Oke. Kalau kita masukkan ke rumus ini, U3 sama dengan A tambah 3 kurang 1B. Jadinya A tambah 2B akan juga sama dengan 18. Setelah sampai di sini, kita bisa eliminasi. Oke, kita eliminasi. A dikurangi A itu 0. Oke, 6B dikurang 2B itu sama dengan 4B. Ya, lalu sama dengan 38 kurang 18 itu 20. Dengan demikian nilai B sama dengan 20 bagi 4. Maka B sama dengan 20 bagi 4, 5. Oke, jadi nanti B bisa kita ganti dengan 5. Oke, berikut kita akan mencari nilai dari A. Caranya apa? Nilai B sama dengan 5 kita bisa masukkan atau kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Entah persamaan yang pertama atau persamaan kedua. Itu kita masukkan ke persamaan kedua saja karena angkanya lebih kecil. Kita tulis kembali persamaan keduanya. A ditambah 2B sama dengan 18. A ditambah 2, ingat B-nya, B bisa ganti dengan 5. Jadinya 2 dikali 5 sama dengan 18. Maka A ditambah 2 kali 5, 10 sama dengan 18. A sama dengan 18 dikurangi 10. Dengan demikian, A sama dengan 8. Oke, jadi nilai B dan A itu sudah kita dapatkan. Setelah itu kita bisa masukkan ke rumusnya. Ya, kita tulis kembali rumusnya. Oke, Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke, tinggal kita gantikan S24 ya, karena ditanya adalah S24 sama dengan setengah N-nya diganti 24 lalu dikali 2A diganti 8 jadinya 2 kali 8 ditambah N diganti 24 kurang 1 dikali B. B kita ganti dengan 5. Oke. Sama dengan setengah kali 24. Ini bisa kita bagi ya. 24 bagi 2. Itu sisa 12. Jadinya 12 dikali 2 kali 8. 16. Lalu ditambah 24. Ya, 24 kurang 1. 23 dikali 5. Oke. Sama dengan 12 dikali 16, ini kita selesaikan yang bagian kurung yang besar ini, ya, kurung besar,
kemudian 16 ditambah, selesaikan perkalian terlebih dulu, 23 kali 5 ya, 23 kali 5, 5 kali 3 itu adalah 15, tulis 5 ingat 1, kemudian 5 kali 2, 10, tambah 1, itu 11, gitu ya. Oke, jadi sama dengan 12 dikali 16 ditambah 115, kita jumlahkan, 6 tambah 5, ya, 6 tambah 5 itu 11, 1 ingat 1, kemudian 1 tambah 1, 2, ditambah 1, 3, oke, kemudian kita turunkan 1, jadinya 131. Hasilnya sama dengan 12 kali 131, kita bisa hitung di sini saja, ya, 131 kemudian kita kali dengan 12. Ya, 2 kali 131 itu sama dengan 262. Lalu 1 kali 131 itu sama dengan 131. Jumlahkan, ya, turun 2, lalu 6 tambah 1 itu 7, 2 tambah 3 sama dengan 5, lalu 1 kita turunkan. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1572. Jadi itu adalah S24 ya. Jadi kesimpulannya, jadi jumlah 24 suku pertama itu sama dengan 1572. Lanjut dengan soal nomor 3. Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah. Ya. Lalu tepat di bawahnya ada 10 buah, dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawah selalu lebih banyak 2 buah dari tumpukan di atas. Jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, berapa banyak batu bata pada tumpukan paling bawah? Ya, banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Kita menuliskan informasi dari soal ini. Ya, D1, suku pertama ada 8. Ya, itu A-nya sama dengan 8. Lalu setiap tumpukan itu selalu berbeda 2. Ya, berarti bedanya sama dengan 2. Ditanya, D2, banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Ingat, yang ditanya itu cuma batu bata pada tumpukan paling bawah. Nah, ini ada 15 tumpukan, berarti yang ditanya itu adalah U15. Oke, kita menjawab. D3, ini adalah barisan aritmatika, maka kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke, sama dengan A diganti 8, lalu ditambah N kita ganti dengan 15, ya, dikurangi 1, dikali B diganti 2. Sama dengan 8, ditambah 15 kurang 1, itu adalah 14, lalu dikali 2. Ya, ingat prioritas operasi ada jumlah dan kali, kita selesaikan bagian perkalian. 14 kali 2, itu 28. Ya, ini sama dengan 8 tambah 28, itu sama dengan 36. Ini adalah nilai dari U15. Oke, jadi kesimpulan kita, banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Ya, itu sebanyak 36 buah batu bata. Lanjut, soal nomor 4. Sekelompok burung terbang di udara dengan formasi membentuk deret aritmatika sebagai berikut. Barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung. Kita coba menuliskan informasi pada soal ya. D1, ya, barisan pertama ada 1 ekor. Kemudian lanjut, barisan kedua 3. Barisan ketiga ada 5. Barisan keempat ada 7 ekor burung, dan seterusnya. Jika jumlah barisan dalam formasi tersebut ada 10, tentukan jumlah, ya, yang ditentukan adalah jumlah semua burung. Nah, dari informasi ini kita bisa mengetahui bahwa
ini adalah barisan aritmatika ya, naiknya selalu sama, naiknya 2, berarti A sama dengan 1, lalu beda sama dengan 2. Yang ditanya adalah jumlah seluruh burung, ada 10 barisan, berarti yang ditanya adalah S10-nya. Oke, kita menjawab. S10, berarti ini kita menggunakan rumus deret suku ke N, ya, barisan aritmatika. Sn sama dengan setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Oke, dengan demikian S10 akan sama dengan setengah N, kita ganti 10, dikali 2A diganti 1, ya ini kali, lalu tambah N diganti 10, kurang 1, B diganti 2. Setengah kali 10, ini bisa kita bagi ya, 10 bagi 2, hasilnya 5. Kita tulis 5, 2 kali 1, 2, tambah 10 kurang 1, itu 9, lalu dikali 2. Oke, selesaikan bagian dalam kurung. 5 dikali, lalu dalam kurung sendiri ada tambah dan kali, selesaikan bagian perkalian lebih dulu, ya, ditambah 9 kali 2, oke, 9 kali 2 sama dengan 18, oke, sama dengan 5 dikali 2 tambah 18, itu sama dengan 20, ya, 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi ini adalah S10-nya. Ternyata jumlah burung seluruhnya itu ada 100 ekor burung. Kita lanjut ke soal terakhir. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian, sehingga bagian-bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek, ya, kita tuliskan informasinya saja, D1, panjang tali terpendek itu adalah misalnya A, ya, A sama dengan 9, panjang tali terpanjang 288, ini karena ada 6 bagian, berarti jadi U6 ya, jadi U6 sama dengan 288. Yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula, ya, D2, panjang tali mula-mula, berarti adalah S6, itu. Dijawab. Kita boleh menuliskan rumusnya terlebih dulu ya. Berarti Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ingat, untuk deret geometri sendiri, itu ada 2 rumus ya. Nah, kenapa Pak berani menuliskan rumus ini? Karena kelihatan aturan ini, aturannya naik, makin ke kanan, makin ke kanan angkanya makin besar ya. Suku pertama 9, kemudian suku terakhirnya 288. Ya, berarti kita bisa pakai rumus ini. Tapi masih ada kendala. Kendalanya apa? Kita lihat. Nilai A sudah ada 9. Ya, N ada, bisa diganti 6. Tetapi R-nya belum ada. Berarti langkah berikutnya kita harus mencari berapa nilai dari R-nya gitu ya. Kita cari nilai dari R. Menggunakan informasi U6. U6 sendiri sama dengan 288. Ini adalah barisan geometri. Barisan geometri itu rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi kalau U6 jadinya AR pangkat 6 kurang 1 gitu ya. Atau U6 sendiri sama dengan AR pangkat 5. Juga akan sama dengan 288. A diganti 9. Jadi 9 kali R pangkat 5 itu sama dengan 288. Maka R pangkat 5 itu sama dengan 288 dibagi 9, gitu ya. Nah, R pangkat 5 sama dengan, kita hitung, 288 dibagi 9, ya. 2 bagi 9 tidak bisa, kita tambah satu angka lagi, jadinya 28 bagi 9, ya. Cari angka yang mendekati itu 7. 3 kali 9,
itu 27. Lalu kita kurangi 28 kurang 27 itu 1 ya. Lalu turunkan 8. 18 bagi 9 itu 2 ya. 2 kali 9 18 kurang 0. Artinya 288 bagi 9 itu 32. Lalu 32 itu berapa pangkat 5? Coba pakai pound faktor. 32 itu genap. Bagi 2, 16. Genap lagi, bagi 2, 8. Genap lagi, bagi 2, 4. Genap lagi, bagi 2, 2. Ternyata 32, ya, itu sama dengan 2 pangkat 5. Berarti R pangkat 5 sama dengan 32 itu sebenarnya sama dengan 2 pangkat 5. Pangkatnya sama, langsung kita coret. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, sudah lengkap. Untuk datanya tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadinya S6 ya sama dengan A diganti 9. 9 dikali R itu adalah 2 ya, R-nya diganti 2. Lalu pangkat 6 ya, N-nya diganti 6 dikurangi 1 dibagi 2 kurang 1. Maka akan sama dengan 9 dikali 2 pangkat 6 itu berapa? Kalau teman-teman ingat tadi, 2 pangkat 4 itu 16. Gitu ya. 2 pangkat 5 itu berarti 16 kali 2, 32. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 32 kali 2, sama dengan 64. Berarti jadinya 9 kali 64 kurangi 1. Oke, jadinya 9 dikali 64 kurang 1 itu 63. Jadi 9 kali 3, 27. Tulis 7, ingat 2, gitu ya. 9 kali 6, 54. 54 tambah 2, itu sama dengan 56. Jadi panjang tali semula, ya. Panjang tali semula itu sama dengan 567 meter. Oke, mudah-mudahan dengan adanya video tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk semakin memperdalam tentang materi pola bilangan ya. Semoga sukses di PTS-nya nanti. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.